Api itu energi. Api ya, energi. Listrik, energi. Gaya tarik bumi, energi. Angin, energi. Ya. Atom di dalamnya juga ada energi. Tahu atom kan? Partikel paling kecil di sana ada energi. Pertanyaannya lalu kalau itu energi apa bentuknya? Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan, tidak terlihat. Bisa mulai ini ya? Ya. Oke. Kemudian Hindu punya dari sekian itu, dari sekian Tuhan itu, saya hanya membutuhkan yang begini, yang begini. Yang begini itu saya membutuhkan Tuhan yang Maha Pengasih, yang banyak memberi kesejahteraan bagi kita. Oh, kalau begitu kita wujudkan, manusia yang punya. Saya namakan Tuhan yang begini ini adalah Laksmi. Jadi manusia loh yang punya. Yeah. Gitu. Saya menginginkan atau saya membayangkan atau saya menghayalkan apapun pokoknya persepsi manusia, Tuhan sebagai pencipta apa ya? Pada zaman itu, kalau gitu saya namakan Brahma. Sebagai memelihara alam semesta, saya namakan Wisnu. Apakah namanya Tuhan Wisnu? Wisnu adalah nama Tuhan? Bisa boleh nakal. Apakah kemudian kenapa kok Laksmi itu cewek? Yang tadi saya bilang Tuhan itu bukan bentuk makhluk kok. Jadi kita nggak tahu aku cewek apa cowok. Itu hanya persepsi manusia. Jadi dari sekian ini saya yang butuhkan saya itu adalah ini. Sama dengan energi, oke. Saya tahu ada energi, tapi saat ini saya butuh api. Untuk apa? Untuk masak. Saya bukan butuh gaya tarik bumi. Saya mengerti? Kan tadi saya bilang bahwa gaya tarik bumi adalah energi. Ya? Ya. Tapi saya butuh apinya kok yang saya butuhkan. Sama juga. Saya nggak butuh api. Apa? Saya butuh listrik untuk hidupin AC. Karena di dalam listrik ada energi. Jadi bisa mulai menerka-reka bahwa bagi itu yang namanya Brahma, Wisnu, Siwa, Laksmi, Saraswati itu adalah manusianya sendiri yang Memberikan. Mempunyai persepsi, mempunyai bayangan. Tapi ya. Jadi kalau ditanya berapa ada wujud Tuhan? Oh banyak banget tergantung manusianya. Tapi dari sekian, dari ribuan fungsi Tuhan, bagi Hindu hanya 108 yang ya boleh dibilang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Itulah kemudian tasbihnya atau genetik kita jumlahnya 108. Oh. Kalau Islam 99. Ya. Nah, itu adalah jumlah fungsi Tuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, bagi Islam ada sekian dari ribuan fungsi Tuhan. Umat manusia, umat Islam bilang, saya hanya butuhnya 99. Gitu. Saya butuhnya 99. Namanya apa? Misalnya kalau memberi kesejahteraan apa namanya? Anur gitu. Ambil? Iya. Iya, silakan. Ya. Ya. Jadi Tuhan sebagai pemberi rezeki, Tuhan sebagai menyembuhkan penyakit, Tuhan sebagai penuntun, kan namanya beda-beda ya. Yeah.
Ini juga gitu. Tuhan sebagai pencipta, oh kalau itu saya sebutkan Brahma. Tuhan sebagai memberi rezeki, saya sebut Dewi Laksmi. Cewek, kenapa cewek? Ya karena biasanya cewek lah yang lebih gini, lebih apa namanya, lebih cepat memberi. Gitu. Bukan Tuhan sebagai ya apa namanya yang royal yang ngasih duit. Gak mungkin saya kebayarin Mas Fuad namanya. Bidan. Gak mungkin saya kebayarin bidan. Pasti saya kebayarin ibu-ibu. Gitu ya. Jadi itu dulu soal penggambaran Tuhan. Ya, penggambaran. Nah, pertanyaannya, sebenarnya siapa yang ngasih nama itu? Ya orang suci. Kalau di ini adalah ya guru besar senior yang paling tahu loh ya di kampus, guru besar yang dianggapnya paling pintar. Di kita juga begitu, Maharesi atau di Islam Nabi. Mungkin bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi sebelumnya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Yang ngasih nama, yang ngasih bahwa tuh seperti kalau di Hindu, yang ngasih namanya Laksmi, namanya Brahma, namanya itu, karena itu ada artinya nih ya sebenarnya. Nama Tuhan sebagai sang pencipta, sebagai sang pencipta namanya Brahma. Tuhan sebagai pemberi rezeki namanya Laksmi. Laksmi itu adalah mata uang pilihan kelas. Ya, paham ya? Kalau dia, oh itu kan di India. Kalau di Indonesia apa? Rupiah mati ya boleh aja, nggak umum itu kan. Tuhan sebagai pemberi rezeki. Misalnya nih, kita apa nama mata uang kita? Rupiah. Boleh nggak saya sebut rupiah wati? Ya boleh aja, masalahnya orang lain setuju nggak kalau kita ngasih nama Tuhan itu rupiah wati? Oke. Ininya ya, apa namanya, dasar berpikirnya dulu. Nah kemudian baru urutan berikutnya. Kalau Tuhan sebagai cewek, kira-kira apa ya? Kalau saya mau memberi sesuatu ungkapan terima kasih, ungkapan sujud, untuk ungkapan apa pada Tuhan sebagai cewek? Apakah kalau cewek kasih bunga kan? Iya. Kalau cowok kasih bunga kan gak enak. Iya. Benar ya? Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau cewek, kayaknya cocoknya persembahannya ingat ya, itu ungkapan kita sendiri manusia. Karena dia cewek, saya pakai ini aja, entah itu namanya permata apa gitu. Nah kalau di Bali rasa seninya terlalu kental. Misalnya Pak Ketut mau menjamu Anda. Oke. Boleh nggak Pak Ketut ngasih air putih aja kepada Wildan? Boleh nggak gelasnya gelas biasa saja? Boleh nggak Pak Ketut ngasih kue tidak perlu pakai ini kertasnya? Boleh. Tapi Pak Ketut merasa tidak enak. Masa cuma air putih aja? Kasih teh, nggak enak sama tamu.
rasa seni yang begininya terlalu kental. Itulah kemudian disebut Sajen atau Banten. Coba Anda lihat dan kalau ibu-ibu jangan di sama dengan ini, wah ini. Kalau misalnya Mas Bijan, saya nggak senang begini, maunya apa? Mau Roger apa gini ya boleh aja kok gini. Ya, jadi itu cuma karena artinya bukan konsensus tapi rasa seni. Rasa seni itu rasanya terlalu biasa saja. Saya ini begini, kemudian saya setuju. Setuju, oke gini aja bentuknya ya, boleh. Itu menjadi satu konsensus. Ya, bukan diatur oleh Tuhan. Bentuknya gini. Apakah kuenya harus begini? Enggak. Jadi jangan berpikir kemudian kalau itu harus pakai saja. Tergantung kitanya berarti ya. Kita mau memberikan apa? Itu prinsip-prinsip dasar ya. Itu yang kemudian nanti bagaimana sholatnya atau ininya gitu ya. Kan itu sudah ritualnya tuh. Tadi saya bilang cara berpikirnya Tuhan itu yang bagaimana dulu. Ya. Dari sekian wujud Tuhan atau fungsi Tuhan, saya yang butuhkan adalah yang begini-begini. Kalau begini, persepsi manusia, saya. Kalau tadi saya balik lagi, saya butuh energi listrik untuk hidupin AC. Berarti apa? Ya saya perlu kabel ini. Masa saya perlu kasih kompor? Ya. Ya. Jadi Mas Raden Wildan sudah mulai tahu dulu dasar logikanya. Gitu. Oh dia ini karena logikanya begini. Jadi tahap-tahapan logikanya. Begitu juga soal kalau di Islam 5 kali, Ya. Di Hindu yang umum 3 kali, umum ingat. Udah ada lebihnya malah. Tadi komplit banget kok Pak.